Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu peserta pelatihan guru tematik angkatan 2. Kali ini kita memasuki materi yang kesekian, materi mata diklat penilaian pembelajaran tematik terpadu atau teknik penilaian pembelajaran tematik terpadu. Apa yang kita bahas pada materi ini, kita akan membahas tentang konsep dasar penilaian pembelajaran tematik, jenis penilaian dalam pelaksanaan penilaian tematik, rubrik penilaian, pengolahan, dan perancangan pelaporan penilaian. Ini cukup banyak yang akan kita bahas pada materi ini, namun mungkin tidak akan selengkap itu karena kita masih akan juga memiliki waktu untuk bertemu lagi pada sesi Zoom meeting dan juga live chat forum diskusi. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama tentang pengertian penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini yang harus dipahami, sekali lagi, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran terdidik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar, melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Jadi yang dinilai nanti tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan. Sedangkan untuk pendekatan penilaian, berdasarkan fungsinya ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Terkait dengan pendekatan penilaian, Bapak Ibu, ada 3 bentuk penilaian. Yang pertama adalah assessment of learning, yaitu penilaian terhadap apa yang telah dicapai oleh pendidik. Yang kedua adalah assessment for learning, adalah penilaian untuk mengidentifikasi kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa dan menemukan cara atau strategi untuk membantu siswa dalam lebih memahami dan membuat pembelajaran lebih efektif. Sedangkan yang terakhir adalah assessment as learning, merupakan penilaian yang menekankan pada keterlibatan siswa untuk secara aktif berpikir mengenai proses belajar dan hasil belajarnya. Sehingga kalau dikaitkan dengan formatif dan sumatif, assessment of learning ini lebih bersifat sumatif atau mungkin lebih sama dengan istilah sumatif, penilaian sumatif, dan untuk yang formatif ini adalah assessment for learning dan assessment as learning. Kemudian ada beberapa prinsip dan penilaian. Yang pertama adalah sahih, yang kedua objektif, ketiga adil, keempat terpadu, kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, ketujuh sistematis, kedelapan beracuan kriteria, yang kesembilan akuntabel. Baiklah, kita mulai dari penilaian 3 ranah yang ada pada penilaian, itu pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Apa itu penilaian sikap? Jadi maksud dengan penilaian sikap di sini adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian digunakan juga berbeda. Nah, penilaian sikap ini ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Jadi sekali tujuannya adalah untuk membina karakter, sehingga nanti penilaian sikap juga akan berlangsung dari awal semester sampai akhir semester dalam rangka sekali lagi membina sikap, membina karakter siswa. Ada 2 jenis penilaian sikap, yaitu penilaian utama dan penunjang. Di sini teknik penilaiannya ada 2, ada yang utama, ada yang penunjang.
Untuk yang utama ini melalui observasi guru kelas dan juga observasi guru mata pelajaran lain. Oke. Dan penunjang di sini adalah melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk penilaian utama yaitu melalui observasi ini dilakukan baik pada saat pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Nah, sedangkan yang penunjang itu penilaian diri dan penilaian antar teman ini diperlukan guru untuk konfirmasi. Oke, jadi yang menjadi sumber utama dalam mendeskripsikan nilai sikap di raport nanti adalah dari hasil observasi guru, baik guru kelas maupun guru yang lain atau pihak lain di luar guru kelas. Ini contoh untuk format jurnal, meskipun tidak baku, ini bisa sebagai sekedar model Bapak Ibu kalau ingin membuat jurnal sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Ini adalah contoh format untuk penilaian diri, dan inilah contoh format untuk penilaian antar teman. Maaf, saya ada instrumen penilaian antar teman. Sedangkan pelaksanaan penilaian sikap ini diawali dari observasi harian, yang hasil dari observasi ini akan dipindahkan ke jurnal harian. Kemudian jurnal harian ini akan direkap ya dalam jurnal semester. Nah, rekap jurnal semester inilah yang nanti akan dibawa oleh guru dalam rapat dewan guru, yang hasilnya nanti akan menjadi deskripsi pada nilai sikap di rapor. Untuk pengolahan penilaian sikap, beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap peserta didik yang ditulis di dalam jurnal, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah, guru kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester. Ini jangka waktu bisa disesuaikan dengan pertimbangan usaha pendidikan. Kemudian guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi singkat dari guru mata pelajaran PJOK dan agama dan warga sekolah yang lain. Guru ekstra, petugas perpus atau petugas yang lainnya. Dan guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Kemudian beberapa rambu-rambu dalam mendeskripsikan nilai sikap. Yang pertama, deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Hindari frasa yang bermakna kontras. Misalnya, bla bla bla, tetapi masih perlu peningkatan dalam ini adalah frasa yang negatif, sehingga perlu dihindari yang seperti ini. Kemudian deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat baik, cukup, atau perlu bimbingan. Jadi bisa mungkin tunjukkan dulu sikap yang sangat menonjol, sangat baik, baru kalau tidak ada mencari yang di bawahnya, yang baik dan seterusnya. Kemudian apabila peserta didik tidak memiliki catatan apapun dalam jurnal, sikap dan perilaku peserta didik dianggap atau diasumsikan baik. Karena sikap dan perilaku dikembangkan selama 1 semester, deskripsi nilai sikap dirumuskan pada akhir semester. Jadi tidak boleh Bapak Ibu menghakimi, menjudge, mengambil nilai sikap hanya dari awal atau pertengahan semester. Harus sampai akhir semester. Kemudian penetapan deskripsi akhir sikap dilakukan melalui rapat dewan guru pada akhir semester. Tadi sudah ditayangkan sebelumnya, hasil rekap 1 semester akan dibawa pada rapat dewan guru. Dan disinilah nanti akan diputuskan tentang nilai sikap tersebut. Ini contoh penulisan kompetensi sikap dalam raport seperti ini. Kemudian kita beralih pada penilaian pengetahuan. Ini maksud dengan penilaian pengetahuan di sini adalah mengukur pengurusan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Sehingga Bapak Ibu, dalam pendidikan pengetahuan ini nanti yang dipilih adalah satu proses berpikir dari C1 sampai C6, juga dimensi pengetahuannya, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, prosedur dalam menyusun penilaian pengetahuan pertama adalah penyusunan perencanaan, yang kedua pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, berikutnya pengolahan, pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Ini secara prosedur sama antara pengetahuan, keterampilan, dan yang lainnya. Nah, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Berbeda dengan sikap tadi hanya deskripsi saja, sedangkan dalam pengetahuan, dimensi pengetahuan ini yang dilaporkan nanti adalah dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai 100, dan predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Dan rentang predikat atau interval ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan KBM. Kemudian teknik penilaian pengetahuan bisa berbentuk tes tertulis, lisan, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis bentuknya bisa biang ganda, isian, benar salah, menjerukan, korea, dan beberapa yang lain lagi. Prosedur pengembangan tes tertulis yang pertama adalah melakukan analisis KD, yang kedua menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD, menyusun soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah penulisan soal. Kemudian menyusun pedoman penskoran, dan terakhir melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Sedangkan tes lisan ini berupa pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan, dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga. Langkah pelaksanaan tes lisan, pertama melakukan analisis KD, yang kedua menyusun kisi-kisi soal, yang berikutnya membuat pertanyaan atau perintah, kemudian menyusun pedoman penilaian, dan terakhir memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Jadi kira-kira begini untuk penilaian pengetahuan Bapak Ibu, ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian beberapa jenis penilaian dalam pengetahuan, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada juga penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan tentang penilaian keterampilan. Apa yang dimaksud dengan penilaian keterampilan di sini adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik, menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini sekali lagi yang disebut dengan penilaian keterampilan. Jadi kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan IPK-nya. Kemudian terkait dengan kompetensi keterampilan dibagi menjadi dua. Ada kompetensi keterampilan konkret dan ada juga keterampilan abstrak. Contoh dari keterampilan konkret ini kata kerja yang sesuai adalah menggunakan, mengurai, merangkai, memverifikasi, dan membuat. Sedangkan keterampilan abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, dan sebagainya. Nah, keterampilan konkret ini sering dihubungkan dengan psikomotor, itu terkait dengan gerak fisik. Sementara keterampilan abstrak itu terkait dengan proses mental. Ya, jadi tidak terkait dengan langsung gerak fisik kita seseorang. Kemudian terkait dengan teknik penilaian dalam keterampilan ada beberapa teknik di sini. Yang pertama adalah praktik, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Contoh adalah memainkan sepak bola, renang, bermain musik, bermain biola, dan sebagainya. Kemudian produk, sini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Jadi ada hasil
barang sesuatu yang dihasilkan. Okay. Kemudian project mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya menyelesaikan suatu tugas dalam jangka waktu tertentu. Okay. Ini project. Kemudian yang terakhir adalah portofolio. Di sini adalah sampel karya siswa yang terbaik dari KD pada KD 4 pada KDKI 4 untuk melengkapi deskripsi capaian kompetensi keterampilan. Nah, ini sampel karya ini adalah dalam waktu sesuatu dikumpulkan, nanti akan dipilih yang terbaik sehingga ini akan membantu dalam deskripsi capaian keterampilannya. Kemudian untuk teknik dan instrumen penilaian pada keterampilan, ini untuk praktik, bentuk instrumennya bisa menggunakan daftar cek atau skala penilaian. Contoh ketika bermain peran, sholat, olahraga, membaca, menyanyi, dan sebagainya, nanti bentuk instrumennya bisa menggunakan daftar cek atau skala penilaian. Sedangkan untuk proyek, ini menggunakan daftar cek, skala penilaian. Contoh katakanlah bakti sosial, pentas seni, penghijauan, dan sebagainya. Sedangkan portofolio di sini, contohnya makalah, kayak piagam, kumpulan puisi, laporan dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi portofolio siswa. Sedangkan perencanaan penilaian pada penilaian keterampilan ini juga hampir sama dengan perencanaan penilaian pada aspek pengetahuan dan juga sikap. Yang pertama, menyusun kisi-kisi. Ini Bapak Ibu harus melakukan penyusunan kisi-kisi terlebih dahulu sebelum kemudian menyusun instrumennya. Dan yang ketiga adalah menyusun rubrik penilaiannya. Ini adalah standar dalam perencanaan penilaian, yaitu kisi-kisi, menyusun kisi dan instrumen penilaian, baru membuat rubrik penilaiannya. Kemudian untuk pengolahan penilaian keterampilan, Bapak Ibu, yang pertama, nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian setiap KD. Kemudian hasil penilaian pada satu KD yang dilaksanakan atau dilakukan lebih dari 1 kali dengan teknik yang sama, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Sedangkan jika satu KD dilakukan lebih dari 1 kali penilaian dengan teknik yang berbeda, maka nilai KD yang diambil adalah nilai rata dari penilaian tersebut. Contoh katakanlah jika ada 2 kali penilaian dengan 2 teknik yang berbeda, yang pertama mendapat nilai 8, yang kedua adalah 9, maka nilai akhir KD tersebut adalah rata-rata dari 8 dan 9 dibagi 2, berarti 8,5. Kemudian penilaian capaian keterampilan menggunakan angka skala 0 sampai 100, predikat, dan deskripsi. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan singkat tentang materi teknik penilaian pembelajaran tematik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih akan banyak berdiskusi tentang materi ini karena tidak mungkin akan saya sampaikan semua pada video ini. Kita akan lebih intens nanti berdiskusi melalui Zoom dan live chat forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.